Halo dan selamat datang kembali di Hard Rusted Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara menghentikan dan menggunakan cincin aksi pada Logitech MX Master 4. Mari kita mulai. Baiklah, tapi apa sebenarnya cincin aksi itu? Ya, itu adalah fitur yang saya yakini baru atau mungkin hanya ditingkatkan untuk seri Logitech MX Master, dan ini pada dasarnya adalah cincin aksi ini. Kapanpun kita mengkliknya, misalnya menggunakan ibu jari kita, Anda dapat melihatnya di layar kita. Sekarang Anda bisa menggerakkannya dengan bebas dan kita bisa mengaktifkan beberapa hal. Misalnya, saya punya kemampuan untuk membuka file explorer di sini, atau kita bisa masuk ke Windows, screenshot Windows, ada banyak sekali opsi. Tentu saja jika Anda tidak benar-benar melihat ini, kemungkinan besar fitur ini dinonaktifkan. Jika itu yang terjadi, Anda perlu masuk ke aplikasi Logi Options Plus Anda. Jika Anda tidak tahu cara menginstalnya, Anda bisa menonton tutorial khusus instalasi perangkat lunak kami. Mari kita masuk ke sini. Sekarang di bagian tombol, Anda harus memastikan bahwa tombol ini memang diaktifkan untuk tampilkan Actions Ring. Jika Anda mengaturnya ke fungsi lain, maka tombol ini hanya akan melakukan hal lain seperti yang satu ini. Dan itu tidak akan menampilkan Actions Ring kepada kita. Jadi mari kita pastikan bahwa ini sudah diatur dengan benar. Dan sekarang kita bisa menggunakan ini untuk mengonfigurasi Actions Ring. Sekarang ini adalah layar yang benar-benar berbeda, tapi di sini kita bisa misalnya menyesuaikan tampilan gesturing kita dan juga masuk ke pengaturan. Di sini kita hanya punya satu opsi, yaitu menyesuaikan dengan aplikasi. Dan kita bisa secara otomatis menyesuaikan pengaturan perangkat ini dengan aplikasi. Lalu bagaimana sebenarnya cara kita melakukannya? Nah, di sini kita punya kemampuan untuk masuk ke profil aplikasi, karena seperti yang Anda lihat, kita punya banyak profil yang berbeda. Seperti yang bisa Anda lihat, saya punya ini. Saya rasa ini adalah yang paling dasar dan Anda memang mulai dengan ini. Tapi Anda bisa masuk ke profil umum yang berbeda dan kita bisa lihat bahwa yang ini kosong. Saya akan segera menghapusnya karena saya rasa ini tidak ada secara default. Jadi biarkan saya cepat-cepat menghapusnya. Dan sekarang kita bisa mulai dengan ini. Jadi sekarang kita bisa klik icon plus dan di sini kita bisa masuk ke profil umum yang akan digunakan secara independen dari aplikasi tertentu. Alternatifnya, kita bisa masuk ke profil aplikasi yang hanya akan digunakan saat aplikasi tertentu sedang digunakan. Ini sangat berguna untuk misalnya memiliki pintasan Anda pada cincin tindakan akan sangat spesifik tergantung pada aplikasinya. Namun ada hal yang jauh lebih baik yang memungkinkan Anda menyesuaikan berbagai hal tergantung pada aplikasinya, tetapi saya akan menunjukkannya nanti. Jadi, mari kembali ke sini dan kita akan membuat profil umum baru. Sekarang seperti yang Anda lihat, kita bisa mulai dengan default yang akan memiliki beberapa opsi default yang sudah saya lihat sebelumnya, atau kita bisa mulai dengan profil kosong. Jadi mari kita masuk ke sini. Dan sekarang kita memiliki semua aksi kosong yang indah itu. Serius, sekarang jika Anda mencoba menggunakan cincin tindakan, kita tidak memiliki aksi apapun. Dan sekarang biasanya Anda mungkin tidak benar-benar melihat aksi sistem. Untuk melihatnya, Anda perlu masuk ke semua aksi. Dan secara default, saya merasa Anda bisa melihat ini yang sebenarnya tidak banyak pengaturannya. Jadi kita ingin klik semua aksi dan beralih dari action ring ke sistem. Dan sekarang kita punya banyak sekali opsi yang berbeda. Misalnya, kita punya semua hal yang berkaitan dengan kustomisasi media dan volume. Kita bisa membuka hal-hal tertentu, kita bisa masuk ke navigasi, atau bahkan mengganti desktop. Kita bisa masuk ke utilitas, kita bisa masuk ke sistem. Jadi kita bisa mulai membuat action ring custom kita sendiri. Saya tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk ini, jadi saya akan masuk ke Windows Screenshot. Kita juga bisa masuk ke mouse dan scroll mouse entah kenapa, atau kita bisa masuk ke widget atau advanced dan multi action. Kita juga bisa masuk ke clipboard yang menurut saya sangat keren, dan kita punya banyak opsi berbeda dengan clipboard. Anda juga bisa masuk ke easy switch dan ini memungkinkan kita untuk mengganti perangkat, dan terakhir kita bisa membisukan media kita di sini. Kita juga memiliki kemampuan untuk membuat folder dengan cukup pergi ke buat folder. Sekarang di dalam folder yang Anda inginkan, saya rasa kita memang tidak bisa membuat subfolder, tapi kita bisa mengubah nama folder ini menjadi cool folder. Sekarang kita bisa mengubah ikonnya. Jadi seperti yang Anda lihat, ikonnya sangat keren dan kita punya banyak ikon berbeda di sini. Oh sayangnya, saya tahu ini karena, itu cukup lucu. Jadi kita punya banyak kemampuan berbeda untuk menyesuaikan ikon. Saya akan masuk ke contoh ini. Kita juga bisa mengubah warna volume, kita punya beberapa pilihan warna. Tapi sekali lagi saya akan langsung ke simpan saja.
sekarang di sini kita bisa pergi ke tombol mute, atau kita bisa masuk ke volume media. Kita bisa langsung ke tombol volume naik, tombol turun. Kita bisa putar dan jeda, atau kita bisa berhenti. Sekarang seperti yang Anda lihat, oke, saya kira tadi kita terbatas untuk sesaat. Jadi seperti yang Anda lihat, ada banyak pilihan berbeda di sini, dan yang kerennya adalah sekarang kita dapat membiarkannya, dan kini kita memiliki semuanya di folder ini. Jadi jika kita mencoba menggunakan cincin aksi ini sekarang, beginilah tampilannya, dan kita dapat mengarahkan kursor ke atasnya, dan sekarang kita memiliki banyak pilihan berbeda. Jadi seperti yang Anda lihat, kemampuan untuk menyesuaikannya sangat besar. Yang benar-benar keren adalah kita bisa menyesuaikannya lebih jauh lagi dengan widget khusus yang sangat bergantung pada aplikasinya. Sekali lagi, mari kita masuk ke tampilkan cincin aksi dan konfigurasikan cincin aksi. Dan sekarang alih-alih pergi ke semua aksi, mari kita cari lebih banyak dari marketplace. Dan di sini kita memiliki dunia yang benar-benar berbeda. Pada dasarnya demi kita bisa menginstal setiap aplikasi umum yang ada. Saya percaya bahwa Anda memiliki sebagian besar aplikasi Adobe di sini dan beberapa aplikasi klasik seperti OBS Studio. Dan jika kita bisa menginstalnya, kita tinggal klik install sekarang juga. Sayangnya kita harus login dulu ke akun Logitech. Jadi saya tidak bisa benar-benar membagikan ini, tapi misalnya pada saya melewatkan misalnya, tidak apa-apa, biar saya kembali ke sini dan kita kembali ke marketplace. Jadi misalnya kita punya OBS Studio itu, kita bisa menambahkan aksi-aksi yang bisa diaktifkan dari action ring misalnya untuk mengambil screenshot, merekam, menjeda atau apapun, dan masih banyak lagi karena kita juga punya misalnya Discord. Kita bisa masuk ke talk, menekan mute, bahkan kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan mute dengan mudah. Dan kita juga bisa masuk ke yang terbaru. Dan misalnya, saya yakin di suatu tempat di sini kita punya Photoshop dengan banyak sekali unduhan yang berbeda. Dan aksi Photoshop bahkan lebih besar lagi, seperti memiliki UI khusus dan segala macamnya. Dan ada banyak sekali kemampuan berbeda untuk memotong, mengubah ukuran, menyesuaikan level, filter. Pada dasarnya ini adalah topik yang sangat luas dan saya tidak bisa benar-benar membahasnya terlalu dalam. Ngomong-ngomong, kamu tetap membutuhkan akun logistik itu untuk mengunduh file-file tersebut sejak awal. Namun yang benar-benar keren adalah setelah kamu mengaturnya dan sudah terpasang di profil, jadi kita bisa, kamu juga bisa mengunduh icon untuk Streamlabs, Twitch, dan semuanya, atau bahkan Photoshop atau profil-profilnya. Jadi kamu bisa memiliki profil lengkap dengan beberapa hal dasar yang sudah tersedia. Jadi itu sangat keren. Namun jika kita keluar dari sini dan kita hanya menyembunyikannya, setiap hal yang baru saja saya tunjukkan akan muncul di sini di bagian aksi aplikasi, dan kamu bisa langsung menambahkannya ke ring, lalu kamu bisa beralih antar ring dan bahkan menggunakannya dengan profil aplikasi. Jadi di sini kita bisa masuk ke situ. Nah, ini hanya menampilkan aplikasi yang sudah terpasang, tapi misalnya kamu bisa masuk ke entahlah Appdosty jika kamu suka bekerja dengan suara atau apapun itu, lalu gesture wheel kita hanya akan berfungsi saat aplikasi tersebut terbuka. Saya rasa bahwa cakupan kustomisasinya benar-benar sangat luas dan menurut saya itu sangat keren sungguh. Tapi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Sekali lagi, kamu tuh bisa bereksperimen dengan pengaturan-pengaturan ini. Kamu tuh bisa memasang berbagai paket input yang berbeda, profil yang berbeda, dan kamu bisa melihat mana yang paling cocok untukmu. Dan itu saja untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.